Berarti baru dong Ya, apa ya? itunya. Apa ya? Apa ya baru? Tapi aku pernah loh, aku nyari cewek, aku confirm dulu. Maksudnya aku nyari tahu ini cewek atau bukan. Hah? Aku pernah loh, saking parnonya, seriusan. Maksudnya? Jadi kayak ini cewek atau bukan, ini pertama ya. Terus yang kedua, dia perokok atau enggak? Penasarannya dalam hal apa tuh kak? Misal nih ada ketemu, terus dari mata kan tadi? Dari mata. Oh oke, udah cocok. Terus abis itu kakak pengenalannya, sepenasarannya itu tuh pakai apa? Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Bagi Ruang bareng bersama hostnya Ciki di sini. Di sini tuh aku ngajak teman kantor. Gak akan diajak ngobrol. Mungkin boleh perkenalan dulu masnya. Halo Doni, aku pertama kali ya masuk YouTube dan podcastnya Ciki ya. Apa sih? Jajan micin ya? Itu blognya. Oh blognya, bukan. Oke, dipromosiin loh. Podcastnya Bagi Ruang. Oke, nama aku Indra. Indra aja sih. Indra aja. Indra Purnama. Indra aja Purnama. Kris banget ya. Kris banget ya. Maaf guys, ini awal-awal emang agak gitu ya. Gimana sih? Kalau di podcast kali ini kita mau ngomongin apa sih kak? Kok aku yang nanya? Kan aku hostnya. Aku tiba-tiba disuruh kesini bawa mic sendiri gitu kan. Iya, Jadi maaf ya. Jadi equipmentnya cuma satu doang gitu. Jadi aku tertariknya sih sama Kak Indra. Berhubung di episode yang sebelumnya aku tuh ngomongin sama kakak aku tentang pandangan cewek mencari pasangan. Nah di sini tuh aku ngajak Kak Indra Oke. sebagai cowok. Bagaimana pandangan cowok untuk mencari pasangan? Pandangan cowok untuk nyari pasangan ya. Secara Oke. umum dulu deh Secara buat umum ya. pembukaan. Sebetulnya sih setiap orang itu kan beda-beda ya kriterianya ya. Ada orang yang memang ntar dulu, ini cari cowoknya untuk apa nih? Untuk pasangan? Cowoknya mencari cewek untuk apa? Nyari pasangan doang kah? Untuk misalnya pacaran kah? Nikah atau gimana? No, menikah. Jadi lebih ke tahap serius sih kalau. Oh tahap menurut serius aku. ya? Oke. Umur segini mah ngapain ngomongin pacaran? Anjay. Anjay. Jadi kalau misalkan seorang cowok ya, menurut aku pribadi ya, jadi sebetulnya tiap cowok tuh kan beda-beda. Ada orang tuh yang mungkin kayak aku lah ya, aku tuh tipe orang yang lihat cewek tuh langsung kayak, wah ini sikapnya kayak seorang keibuan gitu. Oke. Maksudnya keibuan tuh dia kayak dekat sama orang tua, terus family banget, terus juga dia tuh dekat sama anak-anak juga gitu kan, dan dia tuh emang bisa ngontrol emosi dia gitu. Terus juga tidak menutup kemungkinan ya kalau cowok tuh lihat yang ya cantik lah gitu kan, atau misalnya yang ya fisik juga dilihat juga gitu kan. Iya. Tapi yang secara dari kalau aku pribadi ketika lihat cewek tuh lihat dari matanya dulu. Kalau aku Kenapa gitu? seriusan, karena aku pun dari dulu tuh suka banget cewek yang bersadar. Oke. Ya kayak gitulah ya, yang berhijab-hijab kayak gitu. Jadi aku tuh yang pertama Uhti. Jadi yang pertama aku lihat itu pertama dari mata dulu. Nah, kalau misalnya secara fisik. Tapi kalau misalkan aku udah ngobrolnya nyambung, itu bikin aku nyaman. Oke. Jadi orang yang benar-benar yang bisa diajak ngobrol. Ngobrolnya kayak gimana, aku bisa sharing gitu kan. Yang kira-kira apa sih yang yang aku nggak tahu tuh apa yang belum aku pelajari gitu kan. Lebih ke situ sih. Dan aku lebih suka orang yang dia mau belajar. Oke. Kan kadang-kadang cewek tuh, aku mah nggak bisa masak, aku mah jarang bersih-bersih gitu kan, terus apa gitu kan. Tapi Tidak kalau mengupgrade. yes, jadi kalau misalnya dia nggak bisa masak pun ya nggak jadi masalah gitu. Yang penting dia mau nggak belajar masaknya. Karena aku lebih suka orang yang melakukan prosesnya dibanding udah hasilnya. Ya meskipun dia nggak berjibat, tapi kalau dia mau berusaha, aku lebih suka orang kayak gitu. Kayak gitu Cik. Nah, kalau Kak Indra sendiri menargetkan gak sih menikah umur berapa gitu? Terus itu mulai kapan Kak Indra menargetkan itu? Aku tuh dulu ya kurang lebihnya sih SMA. SMA udah Yes. mulai. Oke. Targetnya berapa nih? Jadi waktu SMA tuh aku di kelas 3-an lah. Jadi kan aku tuh orangnya emang agak pendiam. Introvert. Dulu ya. Cuman karena ada seorang sahabat yang menyadarkan aku tolonglah jangan sampai ansos gitu kan. Nah, aku maksain gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ketemu aku, kalau bercanda mungkin ada yang sakit hati karena memang selera aku bukan humoris sebetulnya dan aku pendiam banget. Jadi kelas 3 itu aku pengen nikah di umuran 26-an. Oke. Sekarang umur 27 ya. 26. Udah mulai oke, 26. Maaf. Ya, aku kayak pokoknya pengen nikah di umur 26 dan nggak tahu kenapa dulu tuh emang aku nggak ada perencanaan apapun sih, misalkan
ini aku tinggal umur segini lagi ya, nggak ada sih. Jadi yang penting aku pengen umur 26. Jadi cuman ya udah nargetin angka doang tapi nggak ada action untuk menuju itu. Yes, tapi setelah aku kuliah, nah aku tuh kepikiran gitu, kenapa sih aku harus nikah di umur 26? Jadi di SMA itu aku pengennya 26 aja gitu, tapi pas aku kuliah kenapa sih aku pengen di umur 26? Nah, Ya, belum ya, ada alasan ya berarti. soalnya aku juga apa ya namanya, dulu kan pendidikan ya jurusannya, pendidikan matematika, dan aku banyak kayak apa ya, belajar bersama anak-anak, Iya. ya lebih ke biologis kayak gitu kan. Aku mikir, jadi yang pertama tuh kenapa aku pengen nikah di umur 26, karena aku tuh pengen antara umur aku sama anak aku nggak terlalu jauh. Iya. Karena menurut aku tuh kalau misalkan apa ya, orang tua sama anak kalau agak jauh itu treatment ke anaknya beda. Beda. Apa ya? Jangkanya tuh terlalu jauh gitu loh jaraknya. Apalagi kan kalau misalkan kita ya, kalau semakin berumur emosinya tuh makin gak kekontrol, dan semakin berumur itu tuh makin apa ya, kayak kayak semakin kayak anak kecil gitu. Iya. Semakin kita bertambah umur, semakin tua memang malah balik lagi ke anak kecil nggak sih? Apalagi kalau misalkan lagi benar-benar nge-treatment kayak gini lah, misalkan anak kita nih marah-marah, dia nakal gitu kan, beda banget. Biasanya kalau orang tua yang memang udah berumur tuh dia dimarahin lah, atau nggak boleh atau gini kan. Kalau secara psikologis ya, kalau misalkan mau ke anak itu cara treatmentnya bukan dengan cara kayak tidak dibolehkan, Gitu. ya nggak boleh, kayak misalkan kalau lagi coret-coret apa ya, misalkan ada anak lagi coret-coret meja, atau coret meja, dinding, itu tuh jangan misalkan dimarahin kayak gitu. Dia tuh harus dipuji dulu baru diarahkan. Nah kalau misalnya mau itu bagus banget, coret-coretnya jangan di sana, nih ada kasih medianya kayak gitu. Treatmentnya seperti itu. Dan kalau misalkan mau ngobrol pun ya pasti nyambung juga, jadi nggak terlalu jauh tuh gitu sih. Terus yang selanjutnya, aku tuh dulu tuh emang nggak mau pacaran, karena dari dulu tuh sering ganti-ganti pasangan. Pas SMA atau kuliah itu? Sebetulnya dari SMP udah pacaran, cuman mungkin cintanya cinta monyet. Cinta monyet, ya. Di SMA-nya juga pacaran, tapi nggak terlalu monyet gitu kan. Mungkin udah jadi gorila gitu. King Kong mungkin. Ya gitulah pokoknya. Terus setelah itu berarti kapan kakak mulai ngumpulin dana nikah, mulai actionnya itu kapan berarti? Kayaknya baru-baru. Oh berarti pas kerja ya berarti? Yes. Jadi pas ketemu banget sama orang yang baru, dan menurut aku prinsip kita sama. Dan situlah kayaknya aku udah saatnya buat nikah gitu. Dan pas banget di umur aku udah menginjak di umur 26. Berarti baru dong? Ya, apa ya? Itunya. Apa ya? Apa yang baru? Baru dong mulai actionnya itu berarti. Setelah ketemu baru Kak Indra action. Wah, prosesnya tuh kayaknya singkat banget. Okay. Dan itu ketemunya Ya. dari sosial date lagi. Itu guys, bisa loh kita ketemu dimanapun sebenarnya. 26 itu menurut aku untuk cowok itu pasti waktu yang pasti. Nah kalau Kak Indra sendiri di sekarang kan lagi zamannya juga yang nikah muda gitu kan. Pandangan Kak Indra tentang menyegarakan versus tergesa-gesa. Menyegarakan dan tergesa-gesa. Itu tipis banget sih perbedaannya. Yes, betul banget sih. Soalnya kan kalau menyegarakan itu kan gimana ya? Menyegarakan itu ada lebih ke positifnya sebetulnya. Kalau tergesa-gesa atau buru-buru itu tuh gak akan ada gimana ya? Biasanya kalau menyegarakan tuh dia ada konsepnya. Tapi kalau buru-buru dia nggak ada konsepnya. Contoh, ada gitu. Yes, contohnya nih, kalau misalkan menyegarakan ya tadi, kalau menyegarakan itu biasanya ada alasannya. Contoh, aku nikah itu ya karena pengen halal. Aku nikah menyempurnakan imannya kan. Terus juga kayaknya kalau aku nikah itu bakal membuka pintu rezeki aku, gitu kan. Terus yang ketiga, ya aku bisa lebih mandiri gitu kan. Aku nggak harus terus sama orang tua juga gitu. Tapi kalau misalnya buru-buru, biasanya tuh tipikal orang yang lihat orang yang nikah pengen cepat nikah. Ditanya teman-teman lagi pada nikah semuanya. Cik, kapan kamu nikah? Ditanyain gitu kondangan. Sabtu itu juga kalau nggak hujan. Iya benar. Kayak gitu sih bedanya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini kalau mau menikah itu memang harus memang benar-benar harus siap dulu sih. Dari itu mau dari mental, finansial dan yang lainnya.
Jadi jangan segera aku pengen nikah tapi ya kamu nggak siap gitu. Kalau misalnya kamu nggak siap ya begitulah. Banyak kan sekarang yang dia tuh cepat-cepat buru-buru nikah tapi ya paling cuma beberapa bulan atau beberapa tahun udah cerai lagi gitu. Jadi cuma kayak nikah udah aja. Tapi katanya kalau mau nikah tuh juga harus selesai dengan diri sendiri. Kalau Kak Indra setuju nggak dengan itu? Ya saya kayak gimana? Ya selesain apa yang gini loh, kita kan sebagai manusia kan pasti ada sesuatu yang gimana ya jelasinnya. Aku susah dalam mengungkapkannya dengan kata-kata sih sebenarnya. Kayak kita masih emosional itu kan artinya itu kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Terus kita menggantungkan mimpi kayak oh nanti aku kalau udah nikah bla 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 bla. Padahal kan itu sebenarnya kita kan nggak boleh menggantungkan mimpi ke orang lain kayak gitu. Secara nggak langsung gini, kalau buat kamu ya yang jomblo-jomblo, bukan jomblo, independen. Gimana? Single lila ya. Nih buat yang jomblo-jomblo ya. Gimana tadi pertanyaannya? Gini. Kan lupa jadi, tau kan? Jadi kalau misalkan mau nyari pasangan, yang penting kita upgrade diri kita sendiri, minimal itu. Upgrade dalam hal apapun, mau dari segi agama kah, mau dari segi finansial kah. Kalau misalnya gini, kamu nggak bisa kontrol emosi kamu, otomatis ya pasangan kamu yang akan seperti itu. Iya. Ya kan makanya mendapatkan apa yang kita kan. Yes, jadi kalau kamu misalkan aku tuh pengen cowok yang tajir, aku pengen cowok yang soleh, ibadah dan lain, tapi kalau kamu nggak kayak gitu, kita nggak bakal dapet. yes, makanya yang namanya jodoh itu yang dekat yang dekat dengan lingkungan kita dan memang yang mirip dengan kita, cerminan. Okay. Makanya sedini mungkin ya meskipun teman-teman di sini yang baru SMA atau misalkan ya lagi kuliah gini, kalau memang kalian ngebet nikah ya silakan nikah, tapi ya tahu konsekuensinya seperti apa, kesiapannya seperti apa. Toh teman aku juga yang baru lulus SMA, dia nikah. Jadi ceritanya mereka tuh satu kelas. Cuman kenapa mereka karena mereka tuh udah kayak punya prinsip gak ada yang namanya pacaran gitu. Dan kedua-duanya udah megang agama gitu. Jadi dia tahu peran suami itu seperti apa, istri juga seperti apa, kewajiban istri seperti apa. Dan alhamdulillah gitu. Langgang-langgang aja. Kalau dia udah paham gitu sih memang udah selesai juga dengan diri sendiri sih. Tapi kalau misalkan gini nih, misalkan kitanya emang lagi cuma pengen karena nikah doang gitu kan. Ternyata kita pengen gini tapi tidak sesuai ekspektasi ya. Kadang-kadang kita jadi egois, malah jadi sakit hati gimana, akhirnya ya cerai gitu kan. Karena kita hidupnya dalam ekspektasi itu tadi Kak. Iya. Kayak sebelumnya misalnya pas waktu kenalan nih kayak gini. Tapi kan kita saat semua itu kan pasti akan berbeda lagi kan. Beda banget. Pasti akan berbeda banget. Yeah. Nah, dengan kita menggantungkan ekspektasi itu tadi, pasti kan kita juga kok kayak gini sih, kok nggak kayak seperti yang aku bayangkan. Yeah. Itu kan perlu apa ya istilahnya? Legowo, penerimaan. Legowo apa sih? Itulah kayak gitu. Ya, yang penting sih ya gitu. Ketika kita menunggu seseorang yang tepat, ya orang yang tepat dari yang tepat gitu ya, yang baik dari yang terbaik. Yes. Ya sejak menunggu ya upgrade gitu. Ketika misalkan nih teman-teman cewek di sini mulai kayak gimana sih menjadi seorang ibu yang baik, karena ibu itu adalah pabriknya anak-anak untuk yang cerdas. Pabrik dong, guys. Sama kayak Raditya Dika, reject. Ya gitu. Kalau misalkan kalau misalkan pohonnya jelek ya buahnya pun akan bakal jelek gitu. Karena yang namanya buah itu nggak akan jauh dari pohonnya. Iya. Setuju. Gitu sih. Terus Kak Indra nih, netapin kriteria nggak sih buat pasangan? Tentunya sih iya, soalnya aku pun juga gitu. Dan semakin katanya sih, semakin bertambah usia itu kriterianya semakin sedikit, yaitu yang mau aja. Oke. Gimana Kak Indra? Kalau Kak Indra kriteria? Kalau aku tipe yang nyari orang sesuai dengan kriteria. Ya meskipun ada hanya beberapa ya bisa masuk juga. Salah satu contohnya aku kayak tadi ya, aku suka orang yang dia bisa ada seorang keibuan gitu kan. Maksudnya keibuan itu bukan ibu-ibu mama kayak gitu, tapi ya memang dia yang bisa ngontrol emosi. Dia memang yang ya udah kelihatan lah dia siap jadi seorang istri. Terus yang kedua sebetulnya aku juga suka cewek yang suka masak. Bukannya nanti bakal dimasakin, karena jujur ya aku tuh lebih enak makanan rumah dibandingkan beli. Serius, bukan karena diskonnya tapi ya cashbacknya. Serius, aku lebih suka makanan rumah
gitu. Terus juga yang ketiga, aku suka orang yang apa ya, lebih nggak, apa ya namanya, dia bisa ngontrol emosi dia sih, sebenarnya lebih ke situ sih. Jadi itu yang paling utama ya, Lebih utamanya itu sih, yang lebih utama sebenarnya agama. agama. Kalau aku lebih lihat agama sih. Kalau agamanya bagus, semua pun bakal Semuanya bagus. pasti bagus. Ya, dan rata-rata kalau misalnya aku nyari pasti kebanyakan yang berjilbab gitu. Emang sih banyaknya cewek di luar sana yang memang tidak memakai jilbab gitu kan, dan memang cantik banget. Tapi aku suka beda gitu kalau ketemu dua orang yang berbeda, yang satu berjilbab yang enggak, misalnya yang seksi gimana, ya pandangan cowok pun ya ngerasa kayak gimana ya, tapi itu kayak sesaat gitu. Karena yang namanya cowok kalau misalnya udah ngerasain apa seperti apa, dia bakal apa ya, ya udahlah gitu, pindah lagi gitu. Kalau aku tipe orang yang penasaran, jadi misal nih orang kayak gimana sih, aku terus perjuangin. Tapi kalau misalkan cowok tuh ya, kalau udah ngerasain atau apa, dia bakal Penasarannya dalam hal apa tuh kak? Misal nih ada ketemu, set, terus dari mata kan tadi, dari mata. Oh oke, udah cocok. Ah, Terus abis itu kakak pengenalannya sepenasarannya itu pakai apa? Sosmed kah atau ngechat, obrolan? obrolan, aku lebih banyak nanya. Biasanya salah satu contoh nih ya, pengalaman aku tuh pertama kali aku ketemu apa ya, kenal sama ini orang, si doi ini, aku kenalan cuma 3 minggu. Minggu pertama aku tuh cuma chat doang, minggu kedua aku udah main voice note gitu kan, minggu ketiga itu aku udah video call. Meskipun geje-geje gitu kan, cuman mungkin ada yang bikin aku penasaran nih orang kok gimana gini gini gitu kan. Dan aku nggak lihat body dia, dan aku juga nggak terlalu lihat mata sebenarnya, cuman aku lebih kayak seneng obrolannya, nyaman banget gitu kan. Nyambung lah. Yes, nah terus aku ajak ketemuan deh. Di Kenapa? minggu ketiga itu berarti ya? Di minggu ketiga akhir, itu masuk ke minggu 4. Aku ngajak ketemunya di mana, di kampusnya dia. Kebetulan dia ada keperluan di sana, dan aku langsung temuin tuh orang. Oke. Awalnya benar-benar ilfeel. Kenapa? Kenapa? Apa yang membuat Anjir. cowok ilfil? Nah itu tuh bisa tuh. Ilfil banget serius. Pertama kali aku ilfil banget. Jadi pertama gini, aku kan belum mengenal banget kan dia seperti apa kan. Jadi dia kelihatannya cuek banget gitu kan. Terus apa ya? Jadi ini kayak gini lah role play-nya. Jadi aku lagi ketemu nih, terus aku mau sholat kan. Nah aku baru nyimpan helm aja, terus dibilang gini, jadi sholat nggak? Tinggal nih, bisa kayak gitu kan. Kayak ini orang baru juga kenal kok gitu sih gitu kan. Iya. Cuman ekspresinya kayak gitulah, kayak orang cuek kayak gitu kan. Iya. Nah, cuman setelah sholat dan lainnya, aku ngobrol kan tatap-tatapan. Dan yang lebih banyak nanya tuh aku. Oke. Aku tanya apalah mulai dari kayak, jadi aku tuh kayak benar-benar nyari tahu dia tuh sukanya apa, keluarganya seperti apa, terus hobinya apa, sampai ke sehari-harinya pun aku tanyain. Kegiatan sehari-hari. Ya, karena aku tuh nyari poin-poinnya gitu. Jadi apa yang aku tanya itu yang memang benar-benar aku pengen tahu. Jadi kayak aku pengen tahu di keluarganya seperti apa. Terus yang kedua juga aku pengen tahu apakah dia emang suka apa ya, meskipun dia nggak bisa apa, bisa nggak dia mau belajar gitu. Oke. Terus aku pengen tahu kalau misalkan atributnya gitu kan, aku kan suka orang yang pakai gamis gimana, dia kayak gimana, ya ternyata masuk gitu kan. Jadi ketika ada poin-poin yang ini iya checklist, makanya di akhir aku langsung ada pertanyaan yang, kalau misalkan kamu punya ini gitu kan, kok saat ini kamu belum nyari pacar Oke. gitu kan. Terus? Aku punya jawabannya, dan ketika jawab aku udah tahu jawabannya mau apa gitu. Aku nggak bilang kamu mau nggak jadi pacar aku, enggak, cuman aku udah hold dulu, aku ngajak makan. Nah udah ajak makan di motor tuh aku langsung bilang kayak apa ya, bilang itu kayak ngasih komitmen gitu. Aku nawarin komitmen sama dia mau atau enggak, dan ternyata dia mau jalanin gitu. Sama waktu nikah pun aku nggak bilang kamu mau nggak nikah sama aku, enggak. Aku cuma ngobrol doang, aku pengen gini-gini, kamu gini apa, aku pengen gini-gini, kamu gimana, aku cocok, kamu cocok, ya udah nikah aja gitu. Oke. Gitu. Tapi tantangannya adalah kalau misalkan kalian udah apa namanya itu, udah kenal sama seseorang di awal, kadang-kadang orang bilang kayak gini, awal doang manis, nanti mah sifatnya bakal Sifatnya keluar, satu bakal persatu. beda gitu kan. Sebenarnya orang tuh di awal tuh nggak diliatin gitu sifatnya seperti apa, dia bakal ngeliatin sifatnya kalau Yang udah, bagus-bagus. iya, Yang nanti bagus-bagus bakal dulu kelihatan baru kebiasaannya nanti. seperti apa. Tapi alhamdulillah, apa yang aku Yang dia liatin Iya, atau ke Indra yang liatin? nggak, yang aku jalani, karena aku pun ngasih tahu aku kekurangannya apa gitu. Aku misalkan kerja
seperti ini dan lainnya. Aku benar-benar terbuka karena aku tuh pengen punya hubungan yang terbuka. Gak mau kayak misalkan apa ya, orang yang gak terbuka tuh kayak sama aja kayak takutnya ada sesuatu yang disembunyiin. Itu kan nggak boleh kan, apalagi kalau udah berumah tangga. Mau istri punya masalah apapun suami berhak tahu gitu, meskipun dia itu menyakitkan. Tapi kan jangan sampai nih misalkan ada apa-apa si istri keluar rumah ternyata ngobrol sama tetangganya ngomongin suaminya, kan nggak enak, nggak boleh gitu. Dari situ sih. Oke. Tapi gimana caranya Kak Indra tuh ngobrolin itu Ah. sampai dapat informasi yang banyak tapi nggak kelihatan kepo? Itu kan pasti ada apa ya? Pertanyaan kayak nyambung sih sebenarnya, jadi nggak kelihatan nanya gitu, Jadi ya udah ngalir aja. ngalir aja. Jadi waktu pertanyaan kayak misalkan gini, oh iya kamu sekarang lagi apa kuliah nih, oh enggak nih, terus nanti sambung lagi pertanyaannya, jadi nggak kelihatan pertanyaan kayak kamu mau nggak apa, atau nanya lagi enggak. Jadi aku bakal nanggapin dia terus, jadi seolah dia tuh nggak Nggak ngerasa, ngerasa ya, nggak ngerasa ditanyain. gitu. Oke, oke. Tapi pas aku ngobrol kok tuh kayak interogasi banget ya katanya. Baru sadar Iya. Makanya kalau takutnya tuh kelihatan kayak interogasi gitu loh. kayak interogasi. Yang penting itu karena gini, kalau misalkan mau bikin komitmen itu kita harus saling tahu dulu dong. Makanya aku harus tahu kamu kelebihannya apa, kamu kekurangannya apa gitu kan, terus kamu kedepannya mau seperti apa. Kamu juga sama harus tahu aku itu seperti apa, kekurangannya apa, aku mau gimana, dan itu baru bisa ngalir. Nah, dari yang kriteria-kriteria yang kakak bikin tadi, itu kakak ngelis nggak? Atau cuman ada di pikiran aja? Yang Ngelis. ngelis dulu. Sebelum aku ketemu orang, aku siapin dulu pertanyaannya. Tapi dia masuk prepare ini guys, anaknya. Gimana ya? Ya, udah gimana? Cuma gini kak, Ah. tapi kadang tuh orang Ah. nyusun kriteria itu dia tuh sesuai dia nyesuaiinnya itu apa yang dia pengen, bukan apa yang dia butuh. Mm. Apa ya, bahkan bukan hanya dalam pencarian pasangan, dalam apapun kita kebutuhan sehari-hari pun juga kayak gitu kan. Iya. Nah, gimana caranya biar nggak bias? Kita nyusun kriteria tuh ternyata yang kita pengen aja gitu, Iya. Kalau aku nyusun kriteria tuh yang memang gak ada di aku. nggak di kakak. Jadi Kayak- biar ngelengkapin gitu ya. Yes. Meskipun aku apa ya, aku suka masak. Ya. Ya nggak apa-apa. Orang yang nggak masak juga, cuman ya kita bisa bareng-bareng gitu kan. Terus misalkan aku orangnya apa ya namanya tuh mungkin agak pendiam gitu kan. Pasti lawan bicara aku dia bakal banyak ngomong. Untuk apa? Jadi ketika misalkan aku punya anak nanti, suatu saat nanti ketika aku emang gak bisa ngomong di apa ya namanya tuh sama anak, nah mamanya bisa Iya, ngomong yang gitu. Jadi emang ya aku cari yang gak ada di aku karena kan harus saling melengkapi gitu. Apalagi ya aku orangnya misal baperan misal gitu ya, ya berarti Baperan yang nggak ya? ya berarti lawan bicara aku itu nggak boleh baperan gitu. Tapi yang aku cari itu sebetulnya yang bikin aku nyaman adalah ketika bisa diajak komunikasi, karena komunikasi itu adalah hal yang paling penting. Kamu mau LDR, kamu mau enggak, komunikasi tetap jalan itu lebih baik. Oke, berarti Gitu. poinnya bagaimana memisahkan antara apa yang kita butuhkan dan apa kita inginkan adalah kita melihat dari kita sendiri ya. Yes. Kita kurangnya apa, kita nyari yang itu biar bisa melengkapin. Bagus sih. Tapi kalau misalkan keinginan doang ya, aku pengen gini, aku pengen kayak gitu, kayaknya nggak akan ada yang cocok. Kayak misalkan aku nggak cocok deh sama orang ini, kayaknya aku nggak cocok, gimana? Ya udah putus aja. Kalau kamu nyari yang cocok dengan kamu, kapan beresnya? Gitu. Nggak akan beres. Nggak akan beres. Nggak akan nyampe tujuan juga. Ya, pokoknya kalau misalkan apa ya, ketika ketemu orang ya, ketika menjalani sebuah hubungan, itu tuh yang lebih penting juga selain komunikasi adalah jangan terlalu negatif thinking sama pasangan. Jadi banyakin syukurnya dibanding ngeluhnya. Misalkan nih, ketika kita sakit hati sama pasangan ya, aduh aku sakit hati nih misalkan cowok aku ngebentak aku atau misalkan gimana. Coba deh dipikirin lagi, dia melakukan hal seperti itu karena apa gitu. Apakah kayak aku kan misalkan aku sama cewek aku misalkan lagi ngomongin apa sakit atau gimana, tapi aku berpikir oh mungkin dia kayak gitu karena biar akunya kayak gimana gitu. Dan banyakin yang dipikir adalah hal-hal yang positifnya gitu. Karena aku pun jujur nih kalau misal sama pasangan yang sering ketawa-ketawa senyum tuh kalau lagi ngebayangin yang positifnya gitu. Iya sih. Dia merhatiin aku atau gimana. Jadi kalau misalkan pun kita udah sakit hati, udah Ketutup ya. ketutup sama rasa yang namanya positif. sayang. Mau sesayang apapun kalau udah sakit hati ya nggak akan Iya. inilah. Tapi dalam
selama perjalanan ini ada nggak sih keraguan gitu? Oh banyak. Apa yang membuat itu? Yang bikin ragu tuh ketika ada poin yang memang aku cari tapi ambil gitu, buyar gitu, kok bukan di situ gitu. Maksudnya? Misal gini, aku lagi nyari orang yang tipenya seperti ini, tapi dianya belum bisa menyesuaikan. Belum, bukannya nggak bisa ya, tapi belum menyesuaikan dia bisa, karena yang aku pikir tuh, misal aku pengen yang seperti ini karena emang itu juga buat terbaik buat dia gitu. Dia pun bisa melakukan gitu. Kalau misalkan kamu nggak bisa ya kenapa enggak gitu. Yang bikin ragu adalah ketika dia nggak bisa, ada cewek lain yang bisa. Pasti orang ketiga sih, maksudnya orang lain. Tapi nggak maksudnya ya aku cuma sebagai teman doang gitu. Iya, Yes. paham maksudnya. Kok ada Maksudnya orang yang kayak tiba-tiba gitu? muncul, siapa Tiba-tiba, ya muncul. pasti kayak gitu. Itu kerikilnya sih. Iya, misal aku lagi pengen gini, kok dia nggak gini ya, tapi kayak gini. Ya itulah yang bikin kita bimbang gitu. Ya kalau misalkan yang namanya udah sayang mah ya, kalau udah kayak gitu ya kita mikir lagi, ya gimana caranya kalau misalnya dia nggak bisa, kita bantu biar jadi bisa. Gitu. Pernah istiqoroh nggak? Wah udah berapa kali ya. Oh, beberapa kali malah. Jadi misalnya gini nih, aku dulu pernah pacaran sama yang nggak berjilbab gitu kan. Dia nggak bisa gitu, bilangnya nggak bisa soalnya gini-gini gitu kan. Ya tugas aku adalah ya gimana caranya dia biar biasa melakukan hal itu. Aku bukan memaksa ya, aku melakukan seperti itu bukannya ke arah yang jelek kan. Iya, Ya, untuk yang baik sih. yes, malah aku tuh ngeliat dia udah kalau kamu misalnya pakai kerudung pun ya kenapa enggak gitu, kamu cantik kok kata aku. Aku Terus jelasin tapi pada akhirnya enggak. Dia masih putus asalnya ya asalnya ya dia nggak berjilbab sama aku gitu kan, tapi nggak tahu sih pas udah putus namanya dia nikah kan, dia pakai jilbab Dia pakai terus, jilbab. pakainya syar'i, Oh, asalnya emang pakai nggak jodoh jeans sih, sih, Kak, iya kayak emang gitu. nggak jodoh. Yang penting kan berarti kan kayak wah ini orang nggak apa-apa lah dititipin ke aku buat jadi baik, dipakai sama orang, Iya. malah dipakai. Tapi aku jadi keinget deh yang ngomongin kriteria tadi sih. Kayak aku pun kan juga mematok nih Kak. Kayak salah satunya tuh yang dia nggak ngerokok. Karena aku deket sama ruangan yang berokok aja udah asma nih, maksudnya udah Kamu ya asma? enggak, Oh, maksudnya udah sesak Corona? nafas. Ih, udah sesak nafas, apalagi hidup bersama dengan dia kan gitu. Sempet juga ketemu sama orang yang sebenarnya baik, udah cocok sih, tapi nggak tahu ya, tetap ada keraguan gitu. Ada keraguan pasti. Ada keraguan dan salah satunya Karena apa tuh? nggak tahu, nggak serak aja. Oke, boleh silakan kita curhat ke Dokter Boyke. Jadi keluhan Anda apa? Aja, gitu. Terus dan salah satunya dia juga perokok. Aku udah informasi. Udah komunikasiin gitu juga, tapi ternyata nggak bisa. Jadi cuman kadang beberapa orang tuh kayak nganggep kenapa sih Cik ngerokok doang gitu, ya gimana gitu. Tapi aku pernah loh, aku nyari cewek, aku confirm dulu. Maksudnya aku nyari tahu ini cewek atau bukan. Hah? Aku pernah loh, saking parnonya, seriusan. Maksudnya Jadi kayak ini cewek atau bukan, ini pertama ya. Terus yang kedua, dia perokok atau enggak? cewek atau bukan Karena orang-orang Bandung itu pertama ya, meskipun dia pakai jilbab dia ngerokok. Ya ada yang ngerokok, ya ada beberapa dan banyak banget. Dan yang kedua, aku pengen tahu gitu, ini cewek atau bukan gitu. Kan gimana ya, sampai sekarang aja ada orang yang namanya dia nyamar sebagai cewek gitu. kata Sikap parno kayak gitu. Dua, dia cewek bukan, dia ngerokok atau enggak. jadi itu sebenarnya masuk ke kriteria juga kan. Iya sih, cuman itu kayak ya itu ketakutan aku gitu. Kenapa aku sama sih sebenarnya kayak aku juga ngomong, yang nggak ngerokok ya, karena gini, rokok itu kalau menurut orang ya mungkin bisa menghilangkan stres, atau misalkan kalau lagi dingin katanya bisa jadi hangat atau gimana lah gitu ya, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti sih kayak gitu ya, tapi aku tuh lihat ke depannya. Soalnya teman-teman aku juga ada cewek yang memang ngerokok. Kalau misalnya udah masuk ke keluarga, punya anak seperti apa, dan lingkungan tuh emang jadi gak sehat gitu buat aku ya, tapi aku nggak ngejudge untuk orang-orang yang nggak ngerokok ya. Aku Iya kayak gitu. teman kok sama teman-teman perokok. Yes, cuman gini, ketika ada beberapa kriteria yang memang masih bisa diterima ya jalin aja. Tapi kalau misalnya itu bisa merugikan kamu, udah mending keluar aja. Kayak tadi misalnya merokok gitu kan, kalau emang kamu benar-benar gak suka ngerokok ya udah gitu, lepasin aja. Karena yang namanya cowok tuh masih banyak gitu. Kayak aku misalnya, aku punya A, B, C sampai Z gitu ya. Ternyata jangan misalnya ada 3 A, B, C gitu kan. A-nya oke, B-nya oke, C-nya kalau misalnya nggak terlalu ini ya udah nggak apa-apa. Yang penting aku jalan aja gitu. Karena semua orang itu nggak ada yang namanya
cewek atau cowok yang sempurna. Manusia gak ada yang sempurna kan. Iya. Maka dari itu harus ada yang namanya kebutuhan untuk kita apa yang memang kekurangan kita, cari yang itu aja. Aku punya asma, nggak mungkin dong nyari cewek yang perokok. Rokok. Ya itu Gitu. menyakiti diri sendiri. Iya, dan aku orangnya introvert. Masa aku nyari introvert lagi? Gak ada kan ada kan? Teman. Ya, Sepi banget rumahnya, ya guys. kayak gitu. Nyari-nyari yang kayak gitu. Terus kalau emang menurut kamu itu bakal merugikan kamu, mending keluar aja. Karena aku pun sama, aku pernah juga kayak gini. Ini sebenarnya bagus ya. Ah, Aku dulu pernah pacaran sama si agamanya Islam. Cuman ada yang organisasinya adalah beda. Aku gak akan sebutin apa gitu kan. Jadi beda banget. Jadi ketika aku harus sama dia, keluarga aku harus masuk ke organisasi itu. Kan biasanya kan kalau di Islam itu kan di Indonesia kan ada yang namanya banyak lah. banyak Itulah, lah. itulah. Ada NU, ada Muhammadiyah dan apa-apa. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau masuk kan itu kayak aku nggak bisa gitu. Berarti Kak Indra juga memasukkan itu, kriteria itu. Sebutnya bukan karena kriteria sih, itu menghindari aja. Kalau kriteria aku yang itu aja sih. Aku tuh orangnya simple. Yang penting dia mau berubah Iya. dari yang baik menjadi yang lebih Lebih baik. baik lagi. Gitu. Jadi sebenarnya ya gitu, aku nggak neko-neko. Kalau masalah ekonomi, terus juga fisik itu bonus. Iya Yang sih. lebih penting adalah agama. Oke. Aku jadi tercerahkan sekarang. Iya dong. Cuman yang selalu aku pingin tahu nih aha momennya cowok untuk oke, ini saatnya aku melangkah ke jenjang serius dan dia orangnya. Itu tuh gimana? Kalau dulu tuh SD itu ada yang namanya raraban. 1 kali 1, 1 kali 2, 2, you know lah ya. Perkalian 1 aja, 1 kali 1 sama 1. Sampai di akhir itu ada 1 kali 10 sama dengan 10. Ada 10 pertanyaan kan. Ada salah satu aja, 1 dikali 7 sama dengan misalkan 2. Salah. Dari 1 sampai 10 ada 1 yang salah. Kira-kira tanggapan kamu ngapain? Tadi kan dari konflik-konflik, dari kerikil kecil, itu Kerikil. komprominya Kak Indra tuh gimana? Kau ber- Tapi cewek kan nunggu Kak Indra. Setuju nggak dengan Enggak. Kenapa enggak? Enggak nunggu loh. Gimana? Ya, Mempersiapkan. usahanya dengan mempersiapkan diri sendiri.